Oke, baik. Jadi Kak Razi ini persiapan untuk TPA ya. Jadi secara umum Iya, akan TPA. saya sampaikan dulu garis besar materi TPA. Jadi materi TPA sesuai dengan jadwal itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada kemampuan verbal. Kemampuan verbal di sini diampu oleh Mbak Minati ya. Ada sinonim, persamaan kata, antonim, lawan kata, analogi itu hubungan dua kata. Yang keempat, pengelompokan kata. Jadi ada soal langsung pilihan mana jawaban yang berbeda dari kelompok kata yang lain. Kemudian ada pemahaman wacana. Jadi untuk kemampuan verbal ini bisa dibilang mengukur wawasan kita tentang kata-kata ya. Jadi bisa dibilang verbal ini justru yang paling susah. Karena sekalinya nggak tahu. Jadi solusinya adalah perbanyak kosakata, perbendaharaan kata, dan banyak baca. Yang jenis tes kedua adalah kemampuan numerik. Di sini kemampuan numerik yang mengampu saya, itu soalnya secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama pola bilangan atau deret, biasanya deretan angka-angka. Yang kedua aritmatika dan aljabar, itu soalnya tentang hitung-hitungan sederhana. Tapi di sini musuh kita bukan soalnya, tapi waktunya. Gimana kita bisa menyelesaikan banyak soal dengan waktu yang sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah jenis soal cerita. Soal cerita ini biasanya soalnya nggak susah-susah, rumusnya kita bisa tentukan sendiri, tapi kita terbatas dalam waktu, terutama memahami soal tersebut. Yang ketiga ada jenis kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran itu secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Ada logis, analitis, dan figural. Ini diampu oleh Mas Fadol. Kemudian kemampuan penalaran ini yang paling banyak materinya. Kemampuan logis sendiri itu ada yang sudah disampaikan kemarin ya. Ada logika matematika, kemudian kuantor dan teori himpunan. Kuantor itu yang sebagian semua itu. Kemudian analitis itu nanti soalnya ada berbagai tipe. Yang pertama adalah tabel n variable versus n variable. Jadi maksudnya ketika kita dihadapkan dengan tipe soal analitis itu tipenya soalnya panjang-panjang. Itu kita perpendek dengan cara membuat tabel. Yang kedua, posisional. Jadi biasanya adalah ada cerita panjang, balap lari, si A berada di urutan setelah B, si C berada di urutan di antara F dan G gitu. Kita harus bisa menentukan posisinya. Yang ketiga, urutan pertidaksamaan. Misal A lebih berat dari B tapi lebih ringan dari C gitu. Kita harus bisa menentukan urutannya. Itu termasuk logika analitis. Yang terakhir adalah logika spasial atau figural. Jadi soal-soal tentang gambar itu tipe soalnya ada banyak sekali. Di sini yang saya rangkumkan ada 4 tipe, yaitu mencari gambar beda, mencari gambar yang berbeda dari gambar lainnya, analogi, analogi itu mirip soal analogi yang di verbal, tapi dalam bentuk gambar, hubungan antara dua gambar. Yang ketiga bentuk matriks, ini yang paling susah. Karena matriks itu kita harus bisa mencari hubungan antara gambar yang mendatar dan gambar yang menurun. Yang keempat, deret gambar. Ada sederetan gambar, punya pola tertentu, punya aturan tertentu, kita melanjutkan pola tersebut. Kurang lebih untuk TPA, kita harus menguasai jenis-jenis itu. Jadi besok ketika tes TPA itu nggak kaget ya. Nggak kaget ketika menghadapi soal-soalnya. Karena kita sudah tahu soal apa yang akan kita hadapi. Kurang lebih gambaran soalnya sudah disampaikan ya, Kak? Iya, Iya. Mbak. Nah, hari ini pertemuan pertama kita bahas kemampuan numerik dulu dari yang bisa dibilang paling mudah, yaitu pola bilangan. Bisa dibilang paling mudah, bisa juga dibilang paling uh, nggak jelas. Karena aturannya banyak sekali di pola bilangan. Kalau di SD, SMP, SMA, SMP dan SMA kita belajar pola bilangan tuh hanya baris aritmatika dan baris geometri. Tapi di sini lebih lebih banyak lagi ya aturannya. Secara umum, nanti pola bilangan akan saya bagi berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah dari banyaknya deret. Maksud dari banyaknya deret adalah
kadang dalam satu pola bilangan itu hanya ada satu pola, di sini saya sebut sebagai satu deret. Kadang dalam satu pola bilangan itu ada dua pola yang berbeda. Kita bahas dulu yang satu deret. 3, 5, 7, 9. Mudah ya. Ini 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2. Berarti setelah angka 9 ditambah 2, 11. Masih sangat mudah. Kemudian yang dua deret, kita lihat tipe soalnya. 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 9 juga ditambah 3. Tapi 9 ke 18, ini kan bedanya jauh banget ya. Bisa ditambah 9, bisa dikali 2. Kemudian kita lewati dulu. 18 ke 20 tambah 2. 20 ke 22 juga ditambah 2. Polanya beda. Yang kiri tambah 3, yang kanan tambah 2. Kemudian selisih satu lagi. 44 ke 47 tambah 3, 47 ke 50 tambah 3 lagi. Setelah itu lompat lagi agak jauh. 100 ke 102 itu ditambah 2, 102 ke 104 ditambah 2. Jadi di sini dua deret, ternyata kita menemukan dua pola yang berbeda. Ditambah 3, ini kita sebut sebagai pola 1. Ditambah 2, di sini kita sebut sebagai pola 2. Kemudian kembali ke pola 1, kemudian kembali ke pola 2. Berbeda dengan yang satu deret tadi. Dalam satu deretan sampai akhir, itu hanya terdiri dari pola 1 atau satu pola. Tapi di sini perubahan dari pola 1 ke pola 2, kembali ke pola 1, lanjut ke pola 2, itu perubahannya tetap. 9 ke 18, 22 ke 44, 50 ke 100. Semua polanya dikali 2. Jadi perpindahan antar polanya pun teratur. Gitu ya. Oke. Itu jenis pertama dalam pengerjaan soal kita lihat dari banyaknya pola atau banyaknya deret. Dari jenis pertama, ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum ada ya? Ini baru dari banyaknya pola. Kemudian dalam mengerjakan soal pola bilangan, kita juga bisa melihat dari banyaknya larik. Maksud dari banyaknya larik seperti apa? Langsung saja di contoh-contoh soalnya. Yang pertama satu larik dulu. Satu larik ini saya bagi lagi menjadi berdasarkan banyak operasinya. Bisa satu larik satu operasi, bisa satu larik terdiri dari dua operasi. Contoh untuk yang satu operasi ini masih yang sangat basic ya. 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 7 juga ditambah 3, 7 ke 10 juga ditambah 3, berarti 10 ke selanjutnya juga ditambah 3, 12. Satu larik, satu operasi. Operasinya adalah ditambah 3. Kemudian yang dua operasi itu seperti apa? 11 ke 22, 22 ke 32, 32 jadi 64, 64 74, 74 148, 148 158. Polanya seperti apa? 11 ke 22 itu ada dua kemungkinan ya. Bisa ditambah 11 atau bisa dikali 2. Dalam pola ini ketemu lagi di 32 ke 64. Berarti yang lebih sesuai adalah dikali 2. Kemudian 22 ke 32 ini polanya adalah ditambah 10. Kemudian dikali 2, ditambah 10 lagi, dikali 2, ditambah 10 lagi. Berarti ada dua operasi, dikali 2 dan ditambah 10. Dalam satu deret tidak melulu hanya ditambah terus, dikurang terus, dikali terus, tidak melulu. Jadi bisa jadi dikali, ditambah, dikurang, dibagi, bahkan ada yang lebih dari operasi. Tapi sejauh ini yang saya tahu, paling banyak ada di soal adalah satu operasi, dua operasi, dan tiga operasi. Tapi tiga operasi ini sudah mulai jarang. Bisa dikali, ditambah, ada juga yang dikurang. Seperti itu. Berarti dikali 2 ditambah 10, pola berikutnya harusnya dikali 2.
158 kali 2, 316. Itu untuk satu larik, satu operasi, dan operasi. Di sini larik ya. Larik itu dalam kata lain, ini bisa kita sebut dengan lompat. Lompat. Jadi, satu larik ini disebut dengan lompat satu. Lompat satu artinya dia berurutan. 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Itu berurutan. Kemudian yang dua larik, ini bisa kita sebut juga dengan pola bilangan lompat 2. Lompat 2. Contohnya 5, 10, 15, 20, 45, 40, 135, 80, 405, dan seterusnya. Di sini dari 4 pertama ya, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tapi 20 ke 15 tiba-tiba berubahnya jauh, tambah 15. Di sini lompatnya bukan 1. Tipe soal seperti ini lompatnya 2. Bukan 5 ke 10, melainkan 5 ke 15. 15 ke 45. 45 ke 135, 135 ke 105. Kemudian larik yang kedua adalah 10 ke 20, 20 ke 40, 40 ke 80, 80 ke yang ditanyakan. Berarti pola yang bawah dulu, ini polanya gimana? 5 ke 15, 15 ke 45 itu 3. Iya, kali 3. Kalau pola yang atas? Kali 2. Kali 2. Berarti jawabannya berapa ini? 160. Ya, 160. Kenapa disebut banyaknya larik atau terdiri dari 2 larik? Itu larik pertama sebenarnya terdiri dari 5, 15, 45, dan seterusnya. Kemudian larik kedua itu terdiri dari deret 10, 20, 40, dan seterusnya. Jadi ada larik 1 dan larik 2. Sebenarnya 2 larik ini adalah 2 pola bilangan atau 2 deret bilangan yang disusun menjadi satu selang-seling. Atau kalau pengerjaan cepatnya, kita bisa langsung tarik garis, lompat 2 bilangan. Kedua suku berikutnya. Gitu. Kemudian jenis yang ketiga adalah 3 larik. 3 larik berarti udah jelas ya. Kita lompat ke 3 suku berikutnya. 10 lompatnya ke 20. 20, 3 suku berikutnya, 30. Lompat ke 3 suku berikutnya, 50. Kemudian 20, lompatnya ke 40. 40 ke 60, 60 ke 80. Dan pola terakhir ada 40, lompatnya ke 70, 70, lompatnya ke 100, 100, lompat ke bagian yang ditanyakan. Kita cari polanya. 10, 20, 30, 50. Polanya gimana ini? Di tambah 10, bisa tambah 10, bisa kali 2. Ya, kali 2. Tapi 20 ke 30 tidak bisa dikali 2 ya. Tambah 10. Iya, berarti ditambah 10. Ditambah 10. Kok tiba-tiba 30 menjadi 50, tiba-tiba ditambah 20? Kira-kira ada ide lain nggak? Tadi Jadi, terputus, Mbak. Tadi suara Mbak terputus di oh, yang pas di sini ditambah 10. oh iya, ditambah 10 saya Apa ulang. di 20 ya? Oke. 10 ke 20 itu ditambah 10, 20 ke 30 masih ditambah 10, tapi tiba-tiba 30 ke 50 jadi ditambah 20. Ada ide lain nggak untuk pola yang bagian atas ini? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi ini tipe nanti yang akan kita pelajari. 10, berulang lagi 10,